Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kak Surya, kita masih membahas soal-soal fisika tentang fluida statis ya. Nih, masih dalam seputar yang kita bahas seputar materi hukum Archimedes ya. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Sebuah benda ketika ditimbang di udara beratnya 20 Newton. Jika ditimbang di air beratnya 15 Newton. Kerapatan benda itu adalah. Nah, satu hal yang perlu kita camkan di sini ya. Nah, di sini ada kata-kata sebuah benda ditimbang ketika ditimbang di udara beratnya 20 Newton, jika ditimbang di air beratnya 15 Newton. Artinya benda itu kalau dia itu di dalam air, dia itu masih punya berat gitu. Nah, jadi di sini kan ada kata-kata di air itu, di dalam air itu beratnya adalah 15 Newton. Berarti dia itu masih punya berat di dalam air. Nah, kalau benda itu masih punya berat di dalam air, nah berarti artinya benda itu tenggelam. Benda punya berat di dalam fluida. Ya, di dalam fluida atau zat cair maksudnya ya. Nah, berarti artinya bendanya tenggelam ya. Benda tenggelam. Oke, gitu ya. Nah, kalau benda melayang itu berarti dia nggak punya berat. Benda yang terapung dan benda yang melayang itu nggak punya berat di dalam air ya. Benda yang punya berat di dalam air adalah benda yang dia masih tenggelam gitu ya. Oke, jadi ibaratnya gini, kalau misalkan berat benda di dalam air itu seperti apa sih? Nah, misalkan kita kalau apa namanya? Kita kalau misalkan atau sebuah benda nih, kalau kita timbang di udara tadi misalkan 20 Newton ya. Nah, ini kalau dia ditimbang, ini misalkan di dasar air ini kita kasih timbangan nih. Nah, kemudian bendanya ini kan dia masih tenggelam ya. Jadi kan dia kan sampai ke dasar nih. Nah, ini airnya nih misalkan. Nah, di sini akan terbaca beratnya adalah 15 Newton gitu. Jadi pasti lebih ringan gitu. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi di sini kan ada gaya berat nih. Ada gaya berat. Nah, kenapa dia menjadi lebih ringan? Karena di sini ada gaya tekan ke atas. Nah, ini ada gaya FA. Gaya tekan ke atas menurut Archimedes ya. Maka ini gaya tekan ke atas sama gaya beratnya lebih besar mana? Kan lebih besar gaya berat. Iya kan? Lebih besar gaya berat dong. Kalau lebih besar gaya tekan ke atas, pasti dia akan menyembul ke atas. Dia akan bergerak ke atas seperti dilempar gitu. Karena ada gaya ke bawah yang lebih besar, yang arahnya ke atas ya. Ada gaya dari bawah yang arahnya ke atas yang lebih melebihi gaya berat. Berarti kan dia akan akan terlempar ke atas gitu ya, keluar dari air. Nah, kan tidak mungkin ya karena gaya tekan ke atas itu kan hanya sebagai apa nih penyeimbang saja ya. Jadi dia terjadi ketika dia tercelup dalam air gitu kan. Nah, maka apa yang terjadi? Di sini berarti karena masih besar gaya berat, maka benda ini masih menyentuh dasar. Atau kalau di sini kita pasang timbangan ya, masih menyentuh timbangan nih. Nah, maka gaya sentuhnya ini kan biasanya disebut gaya normal gitu kan. Karena masih bersentuhan berarti masih ada gaya normal. Nah, ini kita gambar gaya normal. Jadi sebenarnya berat benda di air itu sebenarnya ini gaya normal ini sebenarnya, ya. Oke. Nah, berarti ini sering kita sebut sebagai berat benda di fluida atau di sini di air ya. Nah, WA.
WA. Oke. Nah, berarti kalau kita mau cari gaya tekan ke atas. Nah, gaya tekan ke atas itu sebenarnya adalah berat benda di udara dikurangi sama apa? Berat benda di dalam air. Ya, jadi gaya tekan ke atasnya itu sebenarnya berarti sama dengan 5 Newton. Jadi 20 min 15 ya. Nah, jadi ini adalah 5 Newton. 5 Newton adalah gaya tekan ke atas. Nah, pada gaya tekan ke atas untuk benda yang tenggelam ya, itu kan sama dengan apa? Masa jenis fluida yang di sini adalah air ya, dikaliin volume benda yang tercelup, berarti karena tercelup semuanya, karena tenggelam berarti sama dengan volume benda, dikalikan gravitasi. Nah, ini berarti ketemunya adalah 5. Nah, maka kita bisa mencari volume benda ini. Apa gunanya kita mencari volume benda? Karena kita mau cari kerapatan benda. Jadi yang dicari di sini adalah massa jenis benda. Nah, sementara massa jenis benda itu, ya, massa jenis benda itu adalah massa benda dibagi volume benda nih. Oke. Nah, maka kita butuh ini, ya, volume benda. Dan butuh massa benda. Oke, sekarang volume benda kita cari. Berarti volume benda berarti sama dengan 5 dibagi massa jenis air ya kan. Nah, massa jenis air adalah kita pakai satuan internasional 10 pangkat 3. Karena di sini kan Newton satuan internasional. Kemudian di sini adalah 10. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 ya, meter kubik. Nah, sedangkan massa bendanya kan bisa kita cari dari berat benda dibagi gravitasi, ya kan? Kan sama dengan 20 dibagi gravitasinya 10 ya. Nah, 2 kg. Oke, berarti kalau kita mau menghitung massa jenis benda, berarti massa benda dibagi volume benda. Berarti 2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi 20.000 dibagi 5, berarti 4.000. Ya, 4.000. 4.000 kilogram per meter kubik. 4.000 kilogram per meter kubik. Nah, kalau kita jadiin gram per sentimeter kubik berarti 4 ya, gram per sentimeter kubik. Oke, jadi agak muter-muter sedikit ya. Nah, tapi pada intinya konsepnya kita udah paham ya, insya Allah. Oke, demikian soal ini sudah kita bahas. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya dalam soal-soal yang lebih menantang lagi.